Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Kalau Anda ingin membeli mobil tidak sampai 300 juta rupiah, tapi Anda menginginkan sebuah SUV yang bisa lebih fleksibel ke segala medan, apa pilihan Anda? Tidak begitu banyak. Oke, di pasaran ada Mitsubishi Xpander Cross, kemudian ada Honda BR-V, tapi kedua mobil itu basisnya sebenarnya adalah MPV dan lebih tepat bagi Anda yang memang menginginkan mobil yang fleksibel, tapi bisa mengangkut 7 orang. Tapi jika Anda tidak membutuhkan mobil 7 penumpang, Anda ingin sebuah SUV yang sejati di bawah 300 juta rupiah, tidak banyak pemainnya. Paling DFSK, Glory 560. Tapi kini ada satu pemain lagi, dan untuk harga di bawah 300 juta rupiah, kami yakin ini bisa menjadi salah satu yang terkuat. Inilah Kia Sonet. Pada saat kami melakukan syuting ini, Sonet belum launching. Launchingnya tanggal 11 November 2020, sehingga kami belum tahu harga resminya berapa. Tapi dari prediksi yang diberikan sebelum launching, mobil ini akan tersedia dalam beberapa trim. Dan trim yang paling mahal, yang paling mewah, yang paling lengkap seperti di depan kami ini, itu dijual tidak sampai 300 juta rupiah. Bahkan diprediksi itu di kisaran 289 juta rupiah. Sedangkan tipe yang terendah dengan fitur basic itu bahkan tidak menyentuh 200 juta rupiah. Dan harga presisinya kami sampaikan di bawah, itu sesudah launching. Harga resminya kami tulis di kolom deskripsi. Dan dengan harga seperti itu, apa yang ditawarkan Sonet mungkin bisa mengejutkan Anda. Sonet adalah sebuah subcompact SUV yang berada di bawah Kia Seltos. Mobil ini spesies baru dari Kia dan sangat baru, bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Mobil ini pertama kali dikenalkan ke publik itu lewat model konsepnya di India, itu di Februari 2020. Karena animo yang sangat besar, langsung mobil ini diproduksi. Diproduksi pertama kali di 7 Agustus 2020 dan pertama kali dijual di pasar India 18 September 2020. Dan tidak sampai 2 bulan mobil ini sudah sampai ke Indonesia dan kita menjadi negara kedua yang memiliki Sonet di dunia. Anda bisa lihat bentuk dari sampingnya. Sonet ini memiliki overhang yang sangat pendek di belakang dan overhang yang pendek juga di depan, mengesankan mobil yang dinamis. Dan secara desain kami diberi info oleh pihak Kia bahwa desain dari Sonet ini terinspirasi oleh anak gajah. Jadi Anda bisa lihat di bagian belakangnya itu, di bagian sini Anda bisa lihat lengkungannya. Nah, ini kelihatan seperti bagian belakang anak gajah, dan anak gajah itu merefleksikan ketangguhan, kekuatan, tapi masih dalam sosok yang lucu untuk dilihat. Kalau ibu gajah kan nggak begitu lucu dilihat, tapi kalau anak gajah itu kan masih cute. Dan kalau berbicara desain, sama seperti Kia lainnya, Sonet ini menganut bahasa desain, terutama di bagian depan ini adalah Tiger Nose. Anda bisa lihat nuansa Tiger Nose itu bukan hanya ada di bagian grill, tapi juga di kap mesinnya, dan juga ini sebagian ada di bawah sini, dan bagian kaca juga itu ada sebagian Tiger Nose juga, membuat karakter desain dari Sonet ini kuat. Sekilas Anda melihat, Anda langsung tahu bahwa ini adalah sebuah Kia. Tapi memang ini adalah SUV yang paling compact dari Kia saat ini. Namun yang berada di balik kap mesin ini nggak compact amat. Mesin yang digunakan oleh Kia Sonet spek Indonesia ini berbeda dengan yang dijual di negara lain, minimal sampai saat ini. Kia Sonet sejatinya tersedia dalam 3 pilihan mesin, yaitu 1500 cc turbo diesel, kemudian mesin bensinnya ada 2 jenis, yaitu 1200 cc 4 silinder bensin dengan tenaga sekitar 88 PS dan 1000 cc turbo 3 silinder dengan tenaga 120 PS. Tapi itu adalah sedikit dilema kedua pilihan mesin bensin itu, karena yang 1200 cc itu tenaganya terlalu kecil, kemudian yang 1000 cc turbo itu hanya 3 silinder, dan kita tahu 3 silinder itu suaranya nggak begitu merdu untuk didengarkan. Makanya untuk pasar Indonesia ini pertama kalinya
Kia Sonet ini menggunakan mesin yang lebih familiar dengan kita, yaitu 1500 cc 4 silinder dengan tenaga 115 PS dan torsi 144 Newton meter. Tenaga yang cukup kuat untuk ukuran mesinnya, dan tenaga serta torsi tersebut disalurkan ke dua roda depan lewat transmisi yang lagi-lagi unik. Sejatinya Sonet itu tersedia dalam transmisi IAMT, artinya Automatic Manual Transmission, kemudian juga tersedia dalam dual clutch, 7 speed dual clutch, dan manual. Tapi untuk Indonesia, ini lagi-lagi pertama kalinya Sonet ini mengawinkan mesin 1500 cc 4 silinder ini dengan transmisi CVT. Tapi mereka tidak mau bilang ini adalah CVT, mereka bilangnya adalah IVT, Intelligent Variable Transmission. Karena berbeda dengan CVT biasa, dia memiliki beberapa mode yang bisa mensimulasikan transmisi CVT ini seperti transmisi konvensional. Utamanya ketika gas itu diinjak di atas 40%, artinya Anda menginginkan tenaga atau Anda menginginkan akselerasi yang kuat, transmisi CVT ini diklaim karakternya bisa seperti transmisi otomatis konvensional sehingga lebih natural untuk dikendarai. Tapi persisnya seperti apa tentunya baru kami tahu setelah kami bisa mengendarai mobil ini. Saat ini belum bisa dikendarai di Indonesia sampai waktu peluncurannya di 11 November 2020. Seperti Anda bisa lihat, Kia Sonet ini sudah menggunakan lampu full LED. Ini ada DRL-nya, dan DRL ini bisa berubah fungsi menjadi sen kalau kita nyalakan sen. Ya, kalau kita matikan lagi sen, dia akan berubah menjadi DRL LED lagi. Kemudian ini lampu besar sudah LED, dan fog lamp memang belum LED tapi dia sudah proyektor dan dia warnanya kuning. Memang kurang terlihat modern gitu ya kalau kuning, tapi kemampuannya untuk menembus kabut ini lebih baik dibandingkan warna putih. Dan Anda bisa lihat, wah, ini benar-benar kelihatan modern sekali lampunya. Ini adalah pelek dan ban yang digunakan. Peleknya dual tone 16 inci dan ban memakai ukuran 215 dengan aspek rasio 60, pelek 16 inci. Di India, mobil ini memiliki panjang total tidak sampai 4 meter, 3995 kalau nggak salah. Sedangkan di Indonesia, panjang totalnya 4,12 meter. Utamanya karena ada tambahan panel ini di bumper belakang, dan jujur aja ini membuat tampilannya menjadi lebih gagah dan lebih berisi. Tapi yang saya paling suka di bagian belakang adalah bentuk lampunya yang modern dan pipih. Ini memang bukan lampu, ini adalah reflektor, tapi ini adalah lampu LED yang menyalanya juga keren di malam hari. Nah, satu yang menarik adalah Anda bisa lihat ada stiker di sini. Warranty 7 year Indonesia's best. Yes, ini adalah yang paling lama, salah satu yang paling lama di Indonesia. Ada beberapa pabrikan lain juga memberikan 7 tahun. Tapi ini bukan hanya 7 tahun. Garansi mobil ini adalah 7 tahun atau 200.000 kilometer. Dan itu adalah yang terpanjang di Indonesia hingga saat ini. Bagian belakangnya kelihatan keren dan gagah. Tapi memang seperti Anda bisa lihat, di sini tidak ada elemen pemanas atau defogger di kaca belakangnya. Tapi ada wiper belakang. Sekarang kita buka bagasinya. Nah, bagasinya ini memang dia tidak terlalu panjang, karena memang Anda bisa lihat bahwa bagian belakang mobil ini tidak terlalu panjang, tapi dia agak dalam. Jadi volumenya masih sangat memadai. Volumenya itu mencapai 392 liter di saat jok bagian belakang ini masih tegak. Sehingga ini sangat memadai untuk satu koper besar atau 2-3 koper medium. Dan di bagian bawah ini masih tersedia ban serep dengan ukuran normal. Walaupun peleknya bukan aluminium, pelek standar, pelek kaleng, tapi ukurannya masih proper dan normal. Anda bisa memperbesar bagian bagasi ini, tapi di sini ada sedikit kekurangan dari mobil ini adalah untuk melipat, Anda harus menarik dua tuas di kiri dan di kanan, karena kebetulan jok paling belakang ini bukan model split, jadi dia harus 100% itu dilipat. Sekarang saya akan coba lipat. Nah, ini kadang-kadang kalau sendiri agak merepotkan karena harus kiri dan kanan ditarik bersamaan. Dan ketika dilipat memang tidak menimbulkan profil yang rata.
Ini masih ada tonjolan, tapi minimal Anda bisa memperbesar bagian dari bagasi ini, walaupun memang tidak rata dan tidak begitu mudah untuk melakukannya. Namun tetap saja dia memberikan ruang yang cukup besar. Mobil ini adalah mobil yang stylish, jadi memang sisi desain itu sangat diperhatikan. Bahkan sampai bagian atap Anda bisa lihat ini ada antenanya saja model shark fin. Dan kemudian ini bukan roof rack yang bisa dibebani, tapi ini benar-benar aksen untuk menambah penampilan gagah dari mobil ini dan membuat mobil ini terkesan lebih siap untuk melakukan perjalanan jauh sekalipun. Tapi sekarang kita lihat, sekarang kita masuk ke dalam untuk melihat pada saat kita melakukan perjalanan, pasti kita di dalam, seperti apa kualitas di dalam Kia Sonet ini. Ini adalah sebuah subcompact SUV, jadi Anda nggak mungkin bisa mengharapkan ruang yang sangat lega. Tapi nyatanya, duduk di belakang Sonet ini sangat nyaman untuk ukuran di kelasnya. Lihat ini posisi berkendara saya, normal. Dan saya tingginya 177 cm. Dan masih tersedia ruang kaki lebih dari 5 cm. Kemudian bagian headroomnya juga ini besar. Dan satu yang sangat menyenangkan di mobil ini adalah ruang di bawah jok pengemudi dan jok penumpang depan ini sangat lega. Jadi Anda bisa meluruskan kaki seolah-olah Anda memiliki legroom yang lebih besar lagi, sehingga ini didapatkan posisi duduk yang cukup nyaman. Apalagi ini bangku paling belakang ini juga cukup rebah. Dia tidak terlalu tegak walaupun tidak bisa diatur recliningnya, tapi dia sudah cukup rebah. Apalagi ditambah dengan armrest yang proper. Ini armrestnya kokoh dan dia cukup tinggi posisinya. Visibilitas juga sangat baik di belakang. Anda tidak mengalami klaustrofobik karena Anda duduknya agak tinggi. Paha Anda tersangga dengan baik. Anda bisa melihat ke sekeliling. Melihat depan juga ini masih cukup enak. Dan ada sunroof yang menambah aura lega serta aura terang dari mobil ini. Kemudian di bangku depan ini masih ada penyimpanan, satu di kanan dan di kiri bahkan ada dua. Ini sangat menyenangkan untuk meletakkan gadget Anda, dan gadget Anda juga bisa di-charge melalui satu buah USB slot di bagian belakang dan ada dua buah ventilasi AC. Dan jok ini juga sudah dilengkapi dengan kaitan untuk child seat ISOFIX di kiri maupun di kanan. Ini adalah subcompact SUV harga di bawah 300 juta rupiah, jadi ini jelas sedikit di atas ekspektasi. Dan Anda bisa lihat bahwa joknya ini juga menggunakan kulit perforated warna hitam dengan aksen merah. Jadi di belakang ini cukup mengesankan, apalagi di sini juga ada material empuk. Wow, Bose, audionya dari Bose, dan ini ada panel empuk, tapi memang di atas ini dia masih merupakan plastik keras. Sekarang kita lihat bagian depannya. Wow, begitu masuk ke dalam, hal yang langsung menarik perhatian Anda adalah instrumen klasternya yang dibuat menyatu dengan multimedia displaynya dalam sebuah bentuk yang memanjang dari tengah sampai ke kanan. Ini mengingatkan kita akan desain interior dari Mercedes-Benz terbaru. Walaupun memang ini tidak semuanya digital, tapi ini menunjukkan ketegasan dan keberanian dari desainer interior Kia. Oke, sekarang kita mulai one by one. Dari pertama yang paling basic adalah posisi berkendara. Posisi berkendara ini Anda bisa mengatur jok secara manual, baik maju mundur, reclining, atau naik turun. Jadi ini joknya bisa dinaikkan atau diturunkan. Kemudian untuk setir, dia hanya ada tilt steering, sayangnya tidak ada teleskopik. Untungnya untuk orang yang ukurannya seperti saya, ini posisinya sudah pas. Tapi kalau misalnya Anda berbeda postur tubuhnya, mungkin tidak se-fleksibel jika mobil ini memiliki pengaturan teleskopik. Tapi untungnya ini posisi berkendara sudah lumayan oke. Sudah oke malah kalau untuk saya.
akan lebih oke lagi kalau misalnya memang ada teleskopik. Tapi ya Anda harus ingat lagi bahwa ini mobil harganya di bawah 300 juta rupiah. Oke, steering wheelnya sendiri, roda setirnya ini dibalut dengan kulit yang kualitasnya ini kelihatan kualitas agak tinggi dan dibalut dengan jahitan-jahitan asli berwarna merah, dan ini senada dengan panel empuk yang ada di pintu yang juga dilapis kulit dan jahitan berwarna merah. Tapi memang untuk dashboard, kemudian panel atas pintu ini masih menggunakan plastik yang keras ya. Tapi sekali lagi Anda harus ingat harga dari mobil ini. Nah, di depan kita itu ada instrumen yang unik. Jadi instrumen ini paduan dari 3 sistem. Ada sistem analog untuk takometernya, kemudian ada sistem digital sederhana untuk speedometernya, dan ada tampilan high definition untuk MID-nya, multi information display-nya, dan ini terlihat sangat unik. Untuk men-start Anda tidak perlu memasukkan kunci karena ini udah keyless smart key, tinggal kantungi saja dan tekan tombol di bagian kanan ini. Wah, ada sistem cek kesan mobilnya di scan gitu, jadi menimbulkan kesan yang canggih. Nah, layar multimedianya ini ukurannya 8,8 inci dan ini memang tampilannya simple, tapi dia masih dilengkapi dengan tombol-tombol fisik yang memudahkan Anda untuk mengoperasikannya, serta dia cukup responsif. Dan yang paling menyenangkan, sistem multimedia ini sudah memiliki Apple CarPlay dan Android Auto langsung. Dan ini sistemnya kelihatan sekali terintegrasi dengan mobilnya, karena ada satu fitur di display ini adalah sound mood lamp. Jadi sound mood lamp adalah ketika kita menyetel musik, mobil ini bisa membuat ambience light yang warna-warni di mobil ini itu jadi seperti diskotik, jadi lebih dinamis permainannya, berkelap-kelip, berganti warna, yang mungkin kalau Anda senang musik yang agak ngebeat atau musik yang seperti ada di party-party, sound mood lamp ini bisa bikin suasana hati Anda jadi senang, bagaikan party di dalam mobil Anda sendiri. Itu fitur unik, saya belum pernah lihat ada fitur itu dimanapun. Dia akan mengikuti musik untuk menyalakan atau mematikan lampu sesuai dengan mood dari musiknya. AC ini sudah menggunakan climate control single zone dan dia digital, tapi dioperasikan tetap dengan tombol-tombol fisik yang sangat memudahkan. Walaupun memang terlihat tidak futuristis, tapi ini sangat mudah untuk digunakan. Ini adalah tuas transmisinya, dan tuas transmisinya juga bagian bawahnya bootnya ini dilapis kulit dengan jahitan merah, kemudian di bagian atasnya ini juga material yang enak untuk digenggam, dan brush aluminiumnya ini juga terlihat cukup mahal. Dan ini seperti tadi saya bilang, ini adalah sebenarnya transmisi CVT, tapi ketika Anda berjalan dan Anda melakukan akselerasi dengan gas di atas 40%, transmisi CVT ini bisa berubah karakternya jadi menyerupai transmisi konvensional 8 speed. Nah, ini dia, tapi nanti akan kita coba kalau mobil ini sudah bisa dites. Di depan dari transmisi ini ada 3 buah slot power, ada 2 buah slot USB, dan ada 1 buah slot 12 volt. Dan yang menariknya, di atasnya ini ada slot untuk wireless charging. Jadi banyak sekali fitur-fitur yang modern di mobil ini. Padahal sekali lagi harganya tidak sampai 300 juta rupiah. Airbag mobil ini memiliki 6 buah. Kemudian sound systemnya, tadi saya sudah bilang ini adalah sound system dari Bose, dan ini ada 7 speaker, 2 di depan, kemudian ada 2 tweeter lagi di depan, 2 di samping, dan ada 1 subwoofer di belakang. Memang ini adalah trim yang paling lengkap. Jadi lampu juga sudah auto di sini, kemudian sudah dilengkapi dengan stability control, dan kamera parkir kita lihat apakah ada mobil ini. Ada, dan dengan prediction line. Jadi Anda bisa memutar setir dan dia akan memberikan prediksi mobil Anda akan ke arah mana. Wow, mobil ini cukup lengkap untuk harganya, apalagi dia dalam kondisi standar juga sudah dilengkapi dengan cruise control. Kemudian mode berkendara ini ada 6 total, ada 3 di drive. Kalau di drive itu artinya mode untuk di
jalan aspal, dan ada 3 mode untuk traction. Sekarang kita lihat, kalau di drive ini kita ada modenya itu untuk eco, normal, dan sport. Sedangkan di traction itu kita ada mode snow, mud, dan sand. Salju, lumpur, dan pasir. Padahal mobil ini hanya 2-wheel drive, tapi komputernya bisa memanage mobil ini supaya lebih optimal melewati sejumlah obstacle tersebut. Kemudian yang menarik lagi adalah kursi yang saya duduki ini adalah ventilated seat. Jadi dia dilengkapi dengan pendingin kursi. Untungnya bukan pemanas ya, karena kalau pemanas tidak begitu berguna di Indonesia dan hanya dipakai biasanya untuk ngerjain teman sebelah, nyalain, kita diam terus teman sebelah kepanasan. Tapi di mobil ini dilengkapi dengan pendingin kursi 3 stage. Jadi ada stage 1, 2, 3 untuk masing-masing kursi, kursi kanan dan kursi kiri. Wow, ini mobil lengkap sekali. Dan posisi berkendaranya juga enak, visibilitasnya baik. Dan karena entertainment systemnya ini di atas, artinya Anda ketika mau melihat entertainment system itu, Anda tidak perlu melihat terlalu jauh, berpindah dari pandangan ke jalan untuk ke bawah sini, karena Anda cukup geser sedikit dan dia sudah ada di atas tanpa menghalangi visibilitas ke depan. Di dalam Kia Sonet ini ya, Anda akan merasa seperti berada di mobil yang lebih mahal daripada harga Kia Sonet ini. Rem tangan ini masih manual, jadi belum menggunakan elektrik. Di MID-nya ini juga menunya biasa, tapi ada satu yang menarik, yaitu mobil ini juga sudah memiliki tire pressure monitoring system. Jadi Anda bisa memonitor tekanan setiap ban. Kemudian ada welcome mirror juga, jadi ketika Anda membuka kunci mobil dia akan membuka, dan ketika misalnya Anda mengunci mobil dia akan menutup secara otomatis. Kemudian pedal ini juga sudah aluminium, menimbulkan kesan yang lebih sporty. Jujur saya sangat terkesan dengan apa yang dimiliki oleh mobil ini, mengingat mobil ini adalah subcompact SUV dan harganya tetap di tipe termahal ini tidak sampai 300 juta rupiah. Well, gimana? Untuk harganya, Kia Sonet ini memberikan fitur yang sangat impresif. Tapi bagi Anda yang tidak membutuhkan fitur-fitur tersebut, Anda hanya ingin Kia Sonet dengan bentuk yang cute ini dan drivetrain yang sama, Anda bisa memilih beberapa varian lain yang pasti harganya juga lebih rendah lagi. Bahkan untuk Anda yang suka modifikasi, mungkin Anda bisa memilih yang tipe paling standar untuk Anda acak-acak, tanda kutip, dengan harga tidak sampai 200 juta rupiah. Tapi jujur saja kami belum tahu bagaimana rasa berkendara mobil ini. Kami belum tahu bagaimana bantingan suspensinya, bagaimana keheningannya di jalan, bagaimana karakter mesin dan transmisinya, bagaimana performa dan konsumsi BBM-nya. Tapi itu akan kami lakukan setelah kami mendapatkan akses untuk tes jangka panjang mobil ini. Tapi untuk sekarang kami melihat bahwa Kia Sonet ini layak kita apresiasi karena mampu memberikan fitur yang lengkap, harga yang terjangkau, dan warranty yang terpanjang di Indonesia. Jadi begitu hasil first impression kami terhadap Kia Sonet ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke web kami di www.autodriver.com, serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store, serta nantikan hasil tes lengkap dari Sonet ini pada saat kami sudah bisa mengetesnya dalam jangka yang panjang. Untuk sekarang sekian dulu. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.